Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Tasya dengan nomor NPM 2304190086. Saya dari program studi Teknologi Informasi semester 4 dari ruang TI 03 Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Nah, di video ini saya akan membuat tutorial singkat cara instalasi aplikasi Blender serta pengenalan fitur-fitur dasar di aplikasi ini. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester saya, dan harapan saya semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya yang ingin menggunakan aplikasi ini. Oke, jadi kita langsung aja ke video tutorialnya ya. Let's go. Nah, di sini kita ke Google Chrome, lalu ketik di kolom pencarian blender.org. Nah, yang paling atas tuh kita klik, lalu klik download. Nah, ini buat tampilan awal situsnya. Di sini teman-teman bisa pilih sistem operasi yang biasa kalian gunakan. Ini bisa kalian sesuaiin aja sama perangkat masing-masing ya. Nah, kalau udah di sini teman-teman tinggal klik download Blender dan otomatis bakal keinstall. Di sini teman-teman tinggal nunggu aja. Nah, setelah aplikasi Blender terinstall, kita ke file, lalu klik Blender, lalu pilih next. Next lagi, lalu klik install. Di sini teman-teman tinggal nunggu aja, ini masih proses installing Blendernya. Nah, kalau udah kita klik finish. Dan tada, aplikasinya sudah terinstall. Nah, sebelum ke pengenalan fitur-fiturnya, di sini aku mau ngejelasin sama teman-teman semuanya apa sih aplikasi Blender itu. Blender adalah aplikasi gratis dan open source buat bikin 3D animasi, modeling, sculpting, editing video, efek visual, dan lain-lain. Pokoknya banyak dipakai buat film, animasi, game, desain produk, dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang mau buat apapun itu bisa aja ke aplikasi Blender ini. Oke, next di sini kita buka aja aplikasi Blendernya, lalu kita klik open, lalu kita klik open lagi. Nah, ini buat tampilan awalnya aplikasi ini. Nah, di sini aku mau ngejelasin yang bar atas dulu atau top bar. Di sini seperti biasa ada file, edit, render. Nah, buat yang nggak tahu render ini buat ngasilin gambar atau video dari objek 3D kamu. Lalu ada window, help, dan layout. Nah, fitur layout ini adalah workspace utama buat nyusun objek. Lalu ada sculpting buat ngukir bentuk objek, UV editing buat mapping tekstur ke objek, dan texture paint buat mewarnai objek langsung. Lalu ada shading buat ngatur bahan atau material objek. Lalu ada animation buat gerakin objek. Dan ada rendering, workspace buat atur hasil render, dan compositing buat edit hasil render atau efek visual. Next, kita lanjut ke toolbar atau bar kiri. Di sini ada select box yang paling atas. Itu gunanya buat milih objek. Nih kayak gini, kalian bisa pilih objek manapun. Lalu ada fitur kursor yang gunanya buat taruh posisi 3D kursor kayak gini. Lalu ada fitur move yang bisa buat geser objek kemanapun. Ada rotate yang gunanya buat muterin objek kayak gini. Lalu ada fitur scale yang gunanya buat besar kecilin objek kayak gini. Dan ada transform. Transform ini adalah fitur dari gabungan move, rotate, dan scale. Next ada fitur annotate yang guna itu buat coret-coret kayak gini. Itu kalian bisa buat apapun, kayak buat catatan atau apapun itu bisa. Lalu ada fitur measure yang gunanya buat ukur jarak antar objek. Dan yang terakhir ada fitur add cube buat tambahin objek dasar kayak cube, sphere, dan lain-lain. Next, kita move ke bar kanan atau view navigation. Nah, di kanan atas ada fitur zoom in dan zoom out yang seperti biasa kegunaannya buat deketin atau jauhin tampilan objek kayak gini. Lalu ada fitur move the view atau pan yang gunanya buat geser pandangan. Dan yang terakhir ada fitur orbit view yang gunanya buat muterin pandangan di sekitar objek. Oke, jadi itu semua untuk fitur-fitur dasarnya. Mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. So, thank you for watching semuanya. Bye-bye.